Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randa Saputra, saya dari 10 TKR 1. Saya ingin mendongeng kancil dan buaya. Pada suatu hari, si kancil, binatang yang katanya cerdik itu, tengah berjalan-jalan di pinggir hutan. Berhubung di dalam hutan itu terlalu gelap karena pohon-pohonnya juga lebat, maka dirinya hanya ingin mencari udara segar dan sambil melihat matahari yang cerah. Si kancil berjemur sebentar di bawah matahari yang sangat terik. Tetapi setelah sampai di pinggir sungai besar, dirinya merasa perutnya lapar sekali. Kerucuk-kerucuk, begitu kira-kira bunyi perut si kancil yang tengah merasa lapar. Lantas si kancil membayangkan betapa enaknya dirinya kalau makan makanan kesukaannya itu timun. Namun sayangnya kebun timun yang berubah rumpun itu di seberang sungai besar itu. Si kancil diam dan berpikir akan bagaimana cara menyeberangi sungai besar ini ya. Si kancil terus berpikir, mencari akal bagaimana cara dirinya dapat menyeberangi sungai besar ini tanpa harus menyentuh airnya, karena air itu dingin dan deras. Tiba-tiba si kancil memandang beberapa buaya yang asik berjemur di pinggir tebing sungai. Memang sudah kebiasaan mereka berjemur terutama ketika matahari tengah terik seperti ini. Tanpa menunggu waktu lama, si kancil langsung hampiri salah satu buaya yang ada di situ. "Hei buaya, apa kabarmu hari ini?" Buaya yang kala itu masih asik menikmati cahaya matahari, lantas membuka matanya sebentar dan mendapati ada si kancil yang tengah menyapa. "Kabar baik. Ada apa kamu kemari?" kata buaya kepada si kancil. "Aku kemari untuk membawa kabar gembira untukmu, para kawananmu," jawab si kancil dengan wajah gembira. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja buaya tidak sabar untuk mendengar kabar gembira yang dimaksud oleh kancil itu. "Segera ceritakan apa kabar gembira tersebut." Si kancil kemudian berkata, "Aku kemari untuk diperintahkan oleh Raja Hutan supaya menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini, sebab sang Raja Hutan hendak memberi hadiah kepada kalian dan kepada kamu dan kawanmu semua." Mendengar Raja Hutan, tentu saja langsung membuat buaya percaya dengan pembicaraan tersebut. "Baiklah, kancil, kamu tunggu di sini dahulu. Aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil kawananku," kata buaya langsung menggerakkan secara cepat menuju ke dasar sungai. Sementara menunggu buaya dan si kawanannya yang lain datang, si kancil tengah berangan-angan untuk segera menikmati timun favoritnya. Tak lama kemudian, semua buaya awalnya berada di dasar sungai telah berkumpul di tebing sungai. Si kancil lantas memulai pembicaraan kembali. Hai buaya sekalian, aku kemari karena telah diperingatkan oleh sang Raja Hutan untuk menghitung kalian semua, sebab sang Raja Hutan hendak memberi kalian sebuah hadiah istimewa pada hari ini. Maka dari itu, bersiaplah kalian semua dari tebing sebelah sini sampai tebing sebelah sana.
perintah yang berhubungan dengan sang raja hutan, tentu saja mereka langsung membuat para buaya melaksanakan tanpa menghambat. Mereka langsung berbaris dengan rapi sesuai dengan perintah si kancil. Kancil sekarang hitung kami semua, kata salah satu buaya yang paling besar. Si kancil kemudian mengambil sepotong tongkat kayu yang berada di sekitarnya, lalu melompat ke atas tubuh buaya pertama di tepi sungai. Dirinya mulai menghitung dan menyebut 1, 2, 3 ketuk. Jantan betina kena ketuk sambil mengetuk kepala buaya hingga dirinya berhasil menyeberangi ke sungai. Setelah sampai di tebing seberang sungai, si kancil lalu melompat gembira dan berkata, "Hai para buaya, apakah kamu tahu bahwa aku sebenarnya tidak membawa berita yang baik dari sang raja hutan. Sebenarnya aku tak menipu kalian semuanya supaya dapat menyeberangi sungai besar ini. Hahaha." Melihat si kancil yang tertawa-tawa sambil berkata demikian, para buaya merasa marah sekaligus malu karena telah diperdaya oleh si kancil. "Dasar kancil nakal dan licik, awas kamu ya. Kalau bertemu lagi akan kumakan kamu," kata salah satu buaya. Si kancil sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut dan langsung berlari ke keriangan meninggalkan para buaya segera menuju kebun timunnya rumun. Dirinya segera menghilangkan rasa lapar di dalam kebun timun tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.